Oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang pengen di-endorse sama Maya. Komentarnya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya, doain aja kalau semuanya lancar. Pengennya sih sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya, kita lihat nanti deh. Saya mana? Oh, soal yang itu. Maya, udah komen deh ya. Nggak apa-apa, semua orang kan bebas bikin komentar. Maya kan nggak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikirkan orang tentang Maya. Maya nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong, Maya seneng followers tiap hari terus nambah. Tapi Maya nggak jadi followers kok. Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron. Belum ada yang cocok, Maya masih nyaman begini. Oke ya kakak-kakak, segitu dulu. Terima kasih. Bye. Halo? Ya kamu sih? Iya, Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Keluar tadi meeting. Rate-nya beda kok. Oke. Nanti saja kalian di Singapura. Iya, Maya mampir. Iya. Bye. Semakin tidak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya, mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia, bebas jadi apa saja, punya penggemar, followers, terkenal, semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya. Meski aku tahu semua palsu, pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku seperti tidak bisa keluar lagi. Ketika aku kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Semuanya membuatku kesepian. Tak bisa aku berbaur dengan siapapun lagi. Ibu, ayah, atau teman-teman. Kepala aku isinya cuma ilusi, pencitraan, semua palsu. Aku dunia capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku.
juga yang tiris-tiris seperti sambal mata gali atau sambal jagung Manado yang barusan kita buat. Sampai di sini dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Itu untuk komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Bye. Sudah edit 4 posting pas juga. Ngapain sih bikin konten-konten kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang nulis komen seperti ini. Kurasa ini komen ke 823. Aku tidak pernah tertarik menjawabnya. Malah ada teman bilang, kamu bikin konten kayak emak-emak, lama-kelamaan badan kamu bau sabun. Apa kerennya sih sabun? Kalian juga berpikir seperti itu bukan? Aku dulu juga berpikir gitu. Iya, apa kerennya sih sabun? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan soal keren, tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku suka. Selama itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain, untuk apa melakukan apa yang tidak aku sukai? Walaupun kata orang tidak akan membuatku terkenal. Iya sih, memang semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal macam sambal dan belajar membuatnya, aku sekarang tahu sambal itu ada banyak jenisnya dan macamnya. Rasanya aneh-aneh dan macam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dada atau sambal cibik Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal satu ini, juga dan temannya. Atau sambal hijau dimasukkan pajak. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan sambal hijau itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Mantap. Atau paduan asam dan pedas seperti sambal jagung Manado. Begitu juga kalian harus merasakan bagaimana rasanya sambal asam udeng dari Aceh yang rasanya asam dan pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali sambal di Indonesia. Masakan Sunda saja punya banyak sekali jenis sambal. Begitu juga dengan masakan Jawa, Bali, Padang, Makassar, Manado. Jadi tidak satu dua sambal. Sambal-sambal itu dipadu dengan macam-macam olahan, dengan ikan, dengan combrang, dengan terong, dan juga dengan terasi seperti di Sunda. Di Sumatera namanya sambal belacan. Dan pamanku, aku dapat info di kampungnya di Payakumbuh ada yang namanya sambal kunjang. Ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling dimasukkan ke dalam bambu, lantas diletakkan di atas bara, ya kayak lemang. Itu untuk konten berikutnya. Kebanyakan tak kenapa orang Indonesia suka sekali sambal. Kata papaku, kunci rumah makan yo ono ni sambele enak, masakannya enak. Itu kata papaku. Setelah aku mengenal dan belajar bermacam sambal, aku sekarang tahu sambal itu bukan sekedar sambal, tetapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Kalian tahu? Karena itulah budaya di masyarakat di dataran tinggi atau pegunungan punya banyak jenis sambal yang lebih beragam ketimbang masyarakat di dataran daerah rendah. Sambal mereka lebih pedas, sedangkan sambal-sambal di dataran daerah rendah punya sambalnya bercampur dengan asam dan pedas. Sambal-sambal yang kebanyakan bahannya tiris-iris. Orang-orang di Mesos itu banyak yang aneh. Salah satu keanehannya, mereka menganggapku aneh. Orang dinilai jadi jumlah followers. Sampai-sampai ada yang menjual akun dengan jutaan followers. Sebenarnya sudah terlalu sering aku sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang aku buat, tapi para lelaki
yang malah komentari dandanan, pakaian, sampai wajah dan bentuk tubuh. Nah, itu sekarang kamu kelihatan cantik dan seksi. Aku tidak merasa dipuji. Sebaliknya, aku merasa dihina dan dilecehkan di hadapan orang banyak. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku tidak tahu mengapa mereka menulis komen seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati. Dan itu belum berhenti hingga saat ini. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku sendiri. Halo Maya, kenapa Maya? Lagi nyantai. Terus sekarang kamu di mana? Kesepian? Kesepian di mana kamu Maya? Halo Maya? 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 Kenapa nangis Maya? 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 Hai, sorry kalau memang tunggu Maya. Tadi Maya meeting dulu buat ke Hongkong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih split dulu. Tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hongkong yang pengen di-endorse sama Maya. Pemberitaannya juga di sana selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek jadi orang yang bukan ini. Tapi aku ngotot kali itu